السلام عليك زين الأنبياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamah wal afiyah min kulli baliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Digentak dulu baru baca sholawat. Bu, dulu ada yang namanya jablay. Ada jablay di sini ada. Kebangetan ada mah. Tuh jablay nggak pernah ibadah pada Allah. Jablay sering maksiat pada Allah. Tapi jablay dimimpikan oleh ahli ibadah berada di surganya Allah ketika meninggal dunia. Jablay bisa masuk surga. Tuh jablay ditanya, Blay, manggil apa habisnya? Kok kamu bisa masuk surga padahal dulunya jablay? Kata jablay, iya. Tapi ketika di dunia waktu Nabi Musa membaca kitab Taurat, di situ ada nama Muhammad. Saya membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya saya dapat hidayah, mati dalam keadaan iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, akhirnya saya dimasukkan surganya Allah. Jablay wasilah membaca salawat kepada kanjeng Nabi, mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau disebut nama Nabi jangan cekakak cekikikan. Sebut nama Nabi baca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'du. Adratal mukarramin ashabal fadilah wa sada ala sairil ulama wa bilusus Ketua Majlis Amirul Mukminin Ahinal Fadil Ustaz Abdul Ghafur, yang lebih familiar dikenal dengan Ustaz Albert, juga orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Mamanda Ustaz Muhammad Nurjan, akhina fillah Al-Ustaz Akbar, beserta asatid lain yang hadir malam ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Moga beliau dan kita semua selalu dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Makanya bang, biar kata abang Okem, biar kata abang Bejidor, biar kata abang Bangkawara, preman ulaka dah di kampung Dongkal. Jangan coba-coba benci ulama, gedek ama santri, merempeng ama guru ngaji, sewet ama ustad. Kenapa? Karena sekelas Imam Syafi'i saja pernah berkata, uhibbus salihin walastum minhum la'ali an anala bihim safa'ah. Kata Imam Syafi'i, saya demen sama orang soleh, seneng sama orang alim, meskipun saya bukan orang alim. Padahal Imam Syafi'i orang soleh bang, Imam Syafi'i orang alim, tapi beliau tawadu, ngaku kagak soleh, ngaku kagak alim. Tuh ulama besar. Sama nih muka ibu-ibu nih, biar kata gelap begini gak, mukanya muka tawadu semua nih.
Iya, tahu warna duit. Cepean warnanya apa, Pok? Gojaban. Kalau ngomongin duit yang ngerangsek dadanya. Makanya dalam kitab Al-Abwabul Muntaqabah min Miskatil Masobih, Bang, di situ ada hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Turmuji. Kata beliau, kata Kanjeng Rasul, nanti ada bagian umatku yang Allah berikan izin bisa memberikan syafaat buat orang banyak. Mudah-mudahan di kampung Gaga ada ulama, ada orang soleh bisa memberikan syafaat buat orang kampung Gaga. Amin. Bahkan kata Rasul, nanti ada bagian umatku yang Allah berikan izin bisa memberikan syafaat lil qabilah. Moga aja di kampung Dongkal ada ustadz, ada guru ngaji, ada ulama bisa ngasih syafaat pertolongan buat orang kampung Dongkal semua. Bahkan nanti ada bagian umatku yang Allah berikan izin bisa memberikan syafaat lil lusta, kisaran 10 sampai 40 orang doang. Jadi kalau ada ustadz sini, misal Ustadz Albert masuk surga, Allah berikan izin, hei Albert, berikan tuh syafaat buat 40 orang. Pastinya kan sama beliau diintek dulu. Mana nih yang ocon, yang open, kalau lagi rajaban, ihtifalan, nyumbang akuat 18 tronton. Mana nih kalau musola bocor, nyumbang semen, yang perlu mah diingetin, yang jodar mah kagak keingetan. Maka jangan jauh-jauh dari guru ngaji. Bahkan nanti kata baginda Rasul, ada bagian umatku yang Allah berikan izin bisa memberikan syafaat lirojul buat atu orang doang. Ini kira-kira abang kalau masuk surga, Bang, Allah berikan izin bisa ngasih syafaat satu orang doang, mau dikasih siapa tuh syafaatnya? Siapa? Bini. Iya, kalau bininya atu, kalau bini tinggi lecek gimana? Sono ada, di sini ada, ilok bini mencakar-cakar dari kiamat. Dikasih ke siapa? Orang tua kita, tentunya ibu kita. Nih makanya nih para santri yang tadi ihtifalan, siapapun kita, jangan ngeloncong sama emak, jangan ngelawan sama orang tua, betul? Jangan ngaku santri kalau ngomong sama emak mata masih mendelik. Jangan ngaku santri kalau ngomong sama orang tua suara lebih kenceng daripada suara orang tua. Nih orang tua kita, apalagi ibu kita mulia, kita nginep aja di rahim ibu kita minimal 9 bulan 10 hari itu kalau normal. Kalau bunting kebo 4 tahun keluar aja kayak kanalnya jumbo bekumis. Betul Bu? Betul agak? Ibu ngalamin ngidam, capek, perubahan fisik 4 bulan, ngeliat makanan enak, ngeliat laki muntah, ngeliat duit hijau jasa. Ya, makanya hormatin orang tua kalau pengen hidup berkah. Jangan harap hidup berkah kalau nggak hormat sama orang tua. Bisa nggak semenggah? Tahu nggak semenggah? Kayak lumpang batu, ke atas nggak bersemi, ke bawah nggak bakar. Emang ada lumpang batu bakar? Artinya nggak cemugah. Lihat nih orang tua kita. Makanya jangan loncong sama orang tua, nggak bakal kebales. Apalagi orang tua perempuan. Minimal ibu nyebokin anak 5 tahun, ngegendong anak 5 tahun. Apa pernah kita sebagai anak ngegendong emak? Macem. Lihat, masih kecil saya pernah tuh pala saya benjol jalan jatuh sama orang tua, nggak dibawa ke rumah sakit. Itu benjol cuma diusap sama rambut, benjol bisa kempes. Rambut mana yang bisa ngebesin benjol kalau bukan rambut emak kita? Mata pada bengkak karena galagasir. Tahu galagasir? Berarti udah tua. Sama orang tua nggak dipakai loto, nggak pakai rohto, nggak dibawa ke klinik. Beduk subuh dicilat pakai ludah basi, mata bisa kempes. Coba mata emak yang bengkak abang jilat, infeksi. Makanya wafidlah umma jana adulli minar rahmah wa qur rabbil am umma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu, meskipun pangkat kita apa, mau camat kek, mau dewan kek, lurah kek, apalagi timbang pangkatnya RT pendek.
Kalau ngomong sama orang tua tulak pinggang sampai seleher kualat. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang birrul walidain. Amin. Ya Rabbal. Segenap panitia peringatan Hari Besar Islam, pengatur acara, juga aparatur pemerintah, baik RT, RW, alhamdulillah RT ada, RW juga ada, lurah juga ada, amin. Camat juga ada, bupati juga ada. Di mana adanya. Mudah-mudahan mereka semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Rabbal. Nah, ibu bapak jamaah sekalian, ini gelap amat ya. Orang sini janda mulu kali ya. Banyakan perempuannya malah lakinya. Ibu bapak, tadi ibu sudah melihat anak-anak ibu tampil ihtifalan. Ibu girang kagak anaknya bisa baca? Ibu senang kagak anaknya tadi tampil? Siapa yang ngajarin? Guru, emaknya menyuruh doang. Hei. Terus ngomong baik. Terus ngaji terus. Sebab ngaji jam segini mah bukan yang ngaji sebenarnya. Apalagi ngaji udah tua-tua begini yang ada gak ngakurin penyakit. Kadang-kadang kalau ngaji kakinya diginin, kenapa kali gua? Asal ngaji betis gua pada panas, begitu ya. Makanya gua mau belonjor. Ada yang begitu ada? Mudah-mudahan pulang dari sini disembuhkan penyakitnya. Kata temen yang paling kata gua mau gua doang kali. Alhamdulillah betis gua marada mendingan, pinggang doang yang gua rasain. Makanya gue menyender. Ada yang nyender ada? Udah jangan digeser, udah ambek. Ya temennya nimpalin lagi. Alhamdulillah betis gue mah bagus, pinggang gue cakep, sering minum air putih. Cuma asal bangun tidur ketek gue angkat sakit. Insya Allah pulang dari sini disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Karena ini majlis mulia. Tadi baca rawi, baca Subhanallah mamin baitin, kata Imam Suyuti, au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaika wa salatil malaika. Kata Imam Suyuti, tidaklah satu tempat, tidaklah satu masjid atau musola, tidaklah satu rumah yang di dalamnya dibacakan maulid nabi. Terserah mau maulid simtud duror ke adya ulami ke maulid tiba ke serapal anam ke albar janji ke, yang penting tuh tempat di dalamnya dibacakan maulid illa hafatil malaika. Nih melainkan malaikat bang, nih ngelingkerin kita semua, naungin kita. Tuh di pojok ada malaikat bang. Iya. No, di belakang ada malaikat, untungnya bukan malaikat Ijroil. Untungnya malaikatnya nggak kelihatan. Kalau malaikatnya kelihatan, kue macam ketelen. Dahsyatnya lagi tuh malaikat bersolawat. Maksudnya apa? Munajat kepada Allah, mohon ampunan buat kita semua. Kata malaikat, ya Rob, ampun itu orang dongkal yang lagi hadir di Rajaban di musola Amirul Mukminin. Biarin ngajinya pada kongko ya kak. Tuh kongko aja masih dapat pahala ada di majlis mah. Bengong di sini bang masih dapat pahala. Bengong di rumah ibu diomelin laki. Betul. Ngaji mah doyan, mang laki ngelawan. Bu. Makanya beruntung nih ada di sini nih. Ya. Tadi anak ibu pada tampil. Makasih beruntung kalau di kampung masih ada madrasah. Beruntung kalau di kampung masih ada pengajian, ada guru ngaji. Makanya kita doain nih guru-guru ngaji kita, ustadz-ustadz kita yang ada di kampung dongkal. Jadi ustadz di kampung kalau kurang-kurang sabar mah loksun bang. Jadi kalau iga jarang mah gampang kesurupan. Dah
percaya, jangankan salahnya, benernya jadi guru ngaji masih dipido. Ustadz doyan tahlil, guru ngaji doyan tahlil dialokin, wajar aja dia mau guru ngaji ustadz doyan tahlil tuh pulangnya berkatnya sebepongan maling begitu. Lagi covid, ustadz pada ngojek, ustadz dikatain ustadz si ngojek tuh. Nih ihtifalan aja Pak, ihtifalan paling dipintain 50.000 100.000, ustadz diomongin saban balik. Ustadz panen, panen apanya mending nyawa. Pakai ustadz diomongin, ustadz si ngajar ngaji penutupan minta bayaran orang mah ikhlas. Lagu apa kita ustadz pakai diajarin ikhlas? Guru ngaji mah ikhlas aja ngajarin anak kita. Kitanya kudu punya gegembung. Saklek aja kalau ngomong. Apa mentang-mentang ustadz ntar bininya ke warung beli beras nggak ada duitnya, ditanya waduhnya mana, saya mau bini ustadz pakai ikhlas. Apa kata orang Madura? Ladenin tuh. Betul betul. Awer anak gocengan dikut-dikarin pakai koin lempar lampusan pada pitak anaknya. Tapi lihat kita kalau ke kebun binatang rela habis ratusan ribu, rela habis jutaan, padahal yang dilihat apa? Uwa-uwa. Emang bagusan mana uwa-uwa sama anak ibu tampil? Lah iya, padahal yang wajib ngajarin anak adalah kita nih orang tua, bukan guru ngaji, bukan Ustadz Adbed, bukan Ustadz Murjen, bukan Ustadz Akbar. Kita sebagai orang tua yang wajib ngajarin anak, jangan bikinnya doang tetekeran. Cuma kan kita sibuk nyari duit bang, repot, peras keringat, siang banting tulang, malam banting bini, nggak ada capeknya. Akhirnya anak dititip ke guru ngaji. Kan yang nitipin anak bukan anak abang doang, banyak tuh yang nitipin anak kepada guru ngaji. Saking banyaknya anak pada nitipin guru ngaji, akhirnya ustadznya nggak bisa nyari duit. Paham? Paham kagak nih? Nih yang wajib ngajar anak adalah sebagai orang. Cuma karena kita sibuk nyari duit, anak dititipin ke guru. Lah guru ngaji gara-gara dititipin sama anak orang, akhirnya kagak bisa nyari. Paham? Apanya paham? Nih lihat nih anak ibu tuh, bang nggak bisa baca Quran tuh pasti anak ibu. Coba dek buktiin sama mbak dek, ikutin, lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang santri emang po santri. Yang santri yang tadi tampil itibalan, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Inna a'tainakal kautsar. Lanjut, Dek. Terus yang santri. Oh, bisa tuh anak bisa ya, Tang. Coba emaknya coba saya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mah nyelang-nyelang ayah. Ini sekarang kalian mahnya bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin ya. Itu tadi anak ibu bisa karena ada di madrasah. Innal insana khuliqa halu'a. Tuh nggak bisa giliran dia mah. Coba dek lanjutin deh, unjukin mama bahwa kamu ngaji bisa gara-gara ada di madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri bukan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Dek lanjutin. Qul huwallahu ahad. Terus siapa yang ngajarin, Dek? Tuh guru. Emak mengajarin tong, ntar kalau ada Ganesha mah di jamban begitu. Coba emaknya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lanjutin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sadaqallahul adzim Quran. Tuh bu. Makanya anak didik ilmu agama. Silakan anak ibu SMP pagi sore taruh di madrasah.
Silakan sore di SMP, pagi taruh di madrasah. Kalau cuma sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, kalau kagak ada di pengajian, macem anak ibu bisa ngaji. Betul? Gak apa-apa anak ibu mau jadi dewan, terserah. Mau jadi camat, bodoh amat. Mau jadi polisi juga terserah, cuma suwe kalau kagak bisa ngaji. Nanti ibu bapak meninggal dunia, anak gak bisa ngaji, taruh kata anak ibu jenderal, polisi, punya pistol, gak mungkin tuh ibu mesen sama anak, tong kirimin baba pistol buat nembak Munkar Nakir, gak bakal bisa, diinjek. Tapi bapak ibu meninggal dunia, anak ada di madrasah, di pengajian Amirul Mukminin, ibu terbujur kaku di kuburan, anak lagi baca Quran, belum sampai Quran, juz ama juga kagak, tibang Iqra 2 dieja lagi, bapat aba, lamdo malu babalu, bapat aba patako batako, babanya bikin kontrakan, ibu meninggal dunia, tuh mengalir pahalanya ke kuburan ibu. Coba kalau anak ibu nggak taruh di pengajian, tongkrong doang di jembatan, main gitar, kenceng, baby, bala, enggak. Kata nenek, tong, taruhin bihun dikit tong, bala tong. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Orang tua. Maka didik anak ilmu agama. Mudah-mudahan nih anak-anak kita menjadi anak-anak yang birrul walidain, taat pada Allah dan Rasul, juga bakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal. Nah jamaah sekalian, pastinya acara ihtifalan ini kata Ustadz Albert sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj, juga tarhib Ramadan. Ini 3 judul. Sebenarnya tadi saya udah gak mau datang, habis keder ngebel sono, diunjukinnya ke jembatan papan, mana gang banyak jasa, ini babi ngepet juga keder masuk kemari mah. Saya juga udah capek banget, ini mah bismillah aja, udahlah bismillah ngejangkepin jadi 10 juta, udah berangkat aja udah, saya kata saya begitu. Nah saudara, bicara Isra wal Mi'raj itu hakikatnya bicara iman. Kenapa? Karena bukan lantaran iman sulit percaya dengan peristiwa yang sangat luar biasa. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj nggak mampu dicerna dengan akal, tidak bisa dianalisis dengan ilmu pengetahuan. Isra wal Mi'raj hanya bisa diterima dengan iman. Ibu percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Bapak percaya bang peristiwa Isra Mi'raj? Percaya bu? Maka lahirlah satu kaidah, man ankara isra'an faqad kafara wa man ankara mi'rajan fafasaqo. Barang siapa yang ingkar terhadap peristiwa Isra, kafir. Udah jelas. Barang siapa yang ingkar terhadap peristiwa Mi'raj, fasik. Kenapa kafir? Karena ketika orang tidak percaya dengan peristiwa Isra, pada hakikatnya dia tidak percaya dengan Al-Quran. Sebab peristiwa Isra termaktub secara jelas dalam Al-Quran surah ke-17 yang ayatnya sudah sering kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil arami ilal masjidil. Jangankan yang 30 juz, jangankan yang 114 surah, jangankan yang 6666 ayat, satu ayat aja orang dongkal tidak percaya dengan isi kandungan Al-Quran, maka sababun min asbabiriddah, penyebab keluar dari keimanan, dengan kata lain murtad. Abang yakin Al-Quran sebagai sumber hukum? Ibu yakin bahwa Al-Quran adalah pegangan hidup kita? Apa yang dikatakan Al-Quran ibu turutin? Coba saya tes. Bu, orang nggak percaya sama Al-Quran, jangankan 6666 ayat, atau ayat aja murtad. Di Al-Quran itu ada ayat fangkihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, bahwa lelaki boleh ngawinin perempuan 2, 3 sampai 4. Ibu setuju? Bu, katanya jadi Al-Quran itu jadikan pedoman hidup.
Orang kalau nggak percaya dengan isi kandungan Al-Quran, jangankan yang 30 juz, jangankan satu surat, jangankan satu halaman, satu huruf pun. Ibu tidak percaya dengan isi kandungan Al-Quran, maka penyebab keluar dari keimanan, dengan kata lain murtad. Tadi ayatnya sudah saya baca bahwa lelaki boleh ngawinin perempuan 2, 3 sampai 4. Ibu setuju? Ya murtad. Orang mas sami'na wa ata'na, dengar dulu, taatin dulu. Ustaz, kan ada ayat terusannya supaya adil, kalau berlaku adil. Iya, adil mah urusan dia. Yang penting ibu mas sami'na wa ata'na. Cuma jadi lelaki juga usap ija, betul. Kalau masih takut sama kekoprak mah jangan coba-coba kawin lagi. Lah kan perempuan mah tergantung laki po ya. Iya. Lagi mana laki ya, bininya mau nurut sama laki, orang lakinya ayap-ayapan mulu ya. Gimana bininya mau sayang sama laki, sama biduan sama royal, sama bini sama pelit ya. Ngambul. Sebab kenapa? Kan paling capek ngurusin rumah tangga sama perempuan. Capean mana, perempuan apa laki? Perempuan. Ibu jam 4 subuh ntar udah ngerendam baju, betul? Jam 7 udah nyuci baju, jam 9 ngejemur baju, jam 5 ngangkatin baju, maghrib masih ngelempitin baju, malam udah buka baju lagi. Ya capek. Lah emang kata siapa bang perempuan lemah? Kuatan gak dia sama kita mah? Kuatan perempuan sama lelaki mah engkrek doang. Lah iya, lihat perempuan, coba sambil nyusuin anaknya yang kecil bu, itu sambil nyusuin tangan kanannya masih bisa ngipasin nasi, tangan kirinya masih bisa ngaduk nasi, kakinya masih bisa ngepel teteker begini aja. Tapi sehebat apapun ibu, biar kata rajin ngaji, ibu doyan puasa sunnah, sholat tahajud hobi, sholat duha sering. Tapi lagi-lagi kalau ibu ngeloncong, ngelawan, ngangendain sama laki, jangan harap gampang masuk surga. Setuju bang? Pura-pura budak dia ada tuh. Nih, perempuan masuk surganya gampang po. Perempuan masuk surganya gampang. Iya nih, ini pahala ibu banyak nih hadir di majelis ilmu nih. Ntar aja pulang rontok. Kata lagi dari mana lo? Rajaban no, di musola Amirul Mukminin Ustaz Albert. Lama amat Ustaz Angger lama jasa ceramahnya. Laki lagi blonjer main lengkel-lengkelnya kentut prat-prat depan laki. Disuruh nyeduh kopi ngelawan, nyeduh bang dewek orang pulang ngaji capek kata dia. Ada yang begitu ada? Ada. Kata Rasul, al-mar'atu idza shalat khamsa'a wa shamat syahraha wa hafadat farjaha wa ata'at zawjaha. Perempuan dongkal kalau udah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat sama Allah, jaga kehormatan, nanti bebas masuk surga dari pintu mana saja. Ya amin aja dulu dah, amin. Berapa susahnya amin, lakonin kan yang susah mah ya. Tapi kan ibu sering ngaji bahwa ketika Rasulullah Mi'raj, ternyata neraka kebanyakannya isinya apa? Perempuan, tapi bukan perempuan dongkal. Perempuan dongkal mah rapi-rapi nih, cakep-cakep, lu orang benernya lagi begini mah nih. Lagi begini, lagi ngaji, rapet-rapet, pakai jilbab juga kelepet seberang. Ntar pulang, belum sampai depan pintu jilbab melemparin ke gara jasa, kata dia begitu. Bu, tuh ibu kan sering dengar ngaji. Tuh ada perempuan di neraka tuh nanti yang lidahnya menjulur, keluar kotoran, keluar darah, keluar nanah. Yarin gue serem-sereminnya dia nih. Iya. Jadi saya mah sayang bu sama perempuan, sebab emak saya juga perempuan, bini saya juga perempuan. Saya mah berharap nih perempuan dongkal masuk surga semua. Kata Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah,
Itu perempuan model bagaimana yang lidahnya menjulur keluar nanah, darah dan kotoran. Nih dengerin nih perempuan nih dengerin. Dan ngaji doang doyan. Apa kata Kanjeng Rasul? Itu perempuan yang kalau ngomelin laki kagak ngaso-ngaso. Pagi ngomel, siang ngomel, malam masih ngomel. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Jangan. Hormati laki, ngomong sama laki mata nunduk. Ini mah laki melotot dia mendelik. Suara kalau ngomong sama laki jangan lebih kenceng dari suara laki. Timbang dibentak doang sesambatan. Bu, makanya bang, makanya nih bang, kalau bini ngomel mulu mah jangan suka diajak kondangan, jangan digonceng-gonceng. Ajaknya nyelawat, jarak kubur yang serem-serem aja. Tapi nggak apa-apa sekali-kali ajak ke Alfa. Cuma jangan belanja, ngadem. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau? Ayyum mamra'atin matat wa jaujuha radin anha dakhalatil jannah. Perempuan dongkal kalau meninggal dunia lakinya redo, surga. Kuncinya laki redo. Jadi kalau ibu mati laki redo, maka ibu bisa masuk surga. Makanya ntar pulang dari sini ngomong sama laki pelan-pelan, bang kalau saya mati redo. Kata lakinya redo jasa. Berarti ibu bisa masuk. Cuma kemungkinan kedua udah kedak jasa kali mampu ya. Iya. Yeah. Baru kali ini gue ceramah dialok-alokin lagi ayah. Nanti ada perempuan bu yang badannya tipis kayak triplek, didongkal mah gemuk kayak lemari gandeng, kayak kulkas 2 pintu. Nanti itu ada perempuan yang badannya tipis kayak triplek. Jadi perempuan dulu ntar laki gantian po, tenang aja udah. Siapa itu? Itu perempuan yang tidak pernah ngelayanin makan lakinya. Hati. Kalau perlu mabo makan laki layanin. Kalau lebih indah mah suapin. Biarin makan makaco doang enggak. Bang, nih bang telan mas sendok-sendoknya bang. Laki makan suruh nyari dewek, no bang nasi dilangseng, air digalon, sambal dicohet. Pan begitu laki pengen disuruh beli sopek, najis gua mah. Hormat sama laki mah. Hei, sengaja nih, sengaja ngomong begini nih. Los amat mau digedek sama perempuan gak bang saya mah. Iya, cuma kasihan aja. Kasihan. Iya. Cium tangan melaki lebaran doang. Alhamdulillah. Laki pulang sholat id pura-pura nangis. Nangis kan nangis apa di membaju mau dompet setel. Yang ginang 4 toples. Kolang kaling 2 gidir. Nangis itu sesenggukan. Dapat 15 menit gara-gara nganter mertua ke kampung Kelor rantang ketinggalan. Laki ditolol-tololin sama dia. Emang laki tolol. Tawan mau nganter ke rumah emak rantang pakai ditinggal. Tolol lu mah bang, tolol. Laki ditolol-tololin. Jangan bu ya. Bu, jangan ya. Tapi enggak, orang sini mah insya Allah. Nah ibu jamaah sekalian, makanya beruntung nih. Orang kampung dongkal tidak menyaksikan peristiwa Isra wal Mi'raj, tapi sampai saat ini yakin dan percaya bahwa Isra wal Mi'raj benar terjadi adanya. Betul? Ibu percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Percaya? Percaya? Karena apa? Karena iman. Maka iman jaga. Iman dijaga iman sama apa? Sama pagar. Tuh salah satu benteng iman musola. Salah satu benteng iman tuh masjid. Maka ramaikan tuh musola udah cakep begitu. Jangan bikinnya doang tegere-gere.
Makanya Ustadz Albert kalau musola nggak ada ngisiin kontrakin buat apa? Makmurkan musola dengan jamaah. Tapi yakin nih, insyaallah nih kalau subuh jamaahnya pak keluar nih. Kalau masih dikunci. Tapi besok tarawih insyaallah penuh pada kelatar. Hari pertama ya. Hari ketiga ngangsek ke depan. Rame-rame lagi kunut. Harapan yang ketupat. 17 hari udah sepi, yang rame pasar malam. Dapat 20 hari perempuan udah ke musola. Repot bikin gegetas. Repot bikin ketapang. Itu emang kue luar biasa bikinnya duluan tapi habisnya belakangan. Apa lebaran haji masih ada aja. Bahkan orang dongkal makalenya doang hongwan pas dibuka sama jipang, ini johong jasa. Ya. Tuh benteng tuh. Benteng musola. Tuh benteng iman tuh musa. Ramaikan dengan pengajian, ramaikan dengan jamaah. Jamaah jangan sampai rajaban kita rayain tapi kita kagak sholat. Sebab kenapa? Bukti kita sebagai hamba Allah itu kudu sholat. Nih otak kita ada di kepala, kepala paling kita hormatin, kepala paling kita muliain. Ibu kalau diusap kepala ibu sama laki seneng kagak? Tapi nggak dibagi duit. Hah? Tapi kalau pala ibu ditoyol begitu jengkel kagak? Iya sakit sih kagak, cuma sakitnya di sini. Tuh kepala kita hormatin bu, tapi tatkala kita sholat sujud kepada Allah itu kepala yang paling kita muliakan, lebih rendah dari bebokong kita. Padahal kita nggak pernah ngerawat bebokong. Emang ada orang dong kalau sholatnya bebokong sama kepala rata, itu melelue. Iya, bukti penghambaan. Maka lafadznya juga bi abdihi, bukan bi Muhammadi, bukan bi rasuli. Sebab pangkat yang paling tertinggi ini bukan presiden, bukan raja, itu mah jabatan dunia. Kita kan hidup dunia akhirat. Pangkat yang tertinggi kata Imam Abu Dakik itu adalah manusia tatkala benar-benar menjadi hamba Allah. Kalau ngaku hamba Allah sudah seharusnya bahwa kita hidup ini terikat dengan satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kutub beribadah kepada Allah. Orang yang tidak pernah sholat nanti dibangkitkan di hari kiamat dari kuburnya, badannya doang manusia, kepalanya kal hinjir aswad, babi yang sangat hitam. Untung berubahnya nanti. Kalau berubahnya sekarang babi ting sereng kalah larian di jalanan. Sholat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum sholat pada mau sholat. Yang udah sholatnya bukan ditambah rakaatnya, ntar subuh 6 lagi. Tuh, sholat ada ilmunya kagak? Ada kagak? Makanya pentingnya madrasah. Anak ibu dari kecil taruh di madrasah Amirul Mukminin. Kan orang zaman sekarang sholat macam-macam, ada takbirnya kayak keluar tenaga dalam. Ada yang takbirnya kayak kami diputar. Ada yang sholatnya 4 keramik habis mau dibagi mengkangannya. Ada. Iya, sholat kudu ada ilmunya, makanya pentingnya ngaji. Nah abang bapak yang sekiranya bacaan Fatihahnya masih belak-dukdak, mendingan sholat jamaah. Bahkan kata Rasul, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Nggak sempurna nih buat laki-laki yang berendeng sama musola Amirul Mukminin, yang berdekatan, yang bertetangga dengan musola Amirul Mukminin. Buat lelaki nggak sempurna sholatnya kalau dia nggak sholat di situ, kecuali ada ujur syar'i. Makanya paling enak juga bang sholat jamaah. Kalau kata bacaan kita salah keliru baca Fatihah aja, iya karena berdua. Orang sirodol. Abang masuk musola di imamin Ustadz Akbar, di imamin Ustadz Albert, di imamin Ustadz Murjen. Biar kata sholat abang acak-acakan, maka bernilai 27 derajat.
Makanya ibu, kalau lakinya masih sholat di rumah melulu, beliin mukena baru. Ya udah bang nih pakai mukena aja. Ya. Cuma ngajak orang sholat, dakwanya kudu santun, kudu persuasif. Supaya apa? Supaya hatinya tersentuh. Jadi kalau dakwah itu bang, ada preman baru masuk musola Amirul Mukminin, biar kata tatonya sekujur badan, pala naga dijidat, buntutnya ditetunggir, jangan dikatain. Biar kata dia anak pang, gondrong, ya masuk ke musola, jangan dikatain. Ini kadang-kadang ada orang baru masuk musola ikut sholat dikatain, tumben, pantesan penter jasa. Kemarin mengercek lu. Pas lu datang ini, jangan, nggak bakalan dia besok sholat lagi. Macem, gua sembayang. Mengapa orang pada benguk kata dia? Biar kata dia oke, masuk ke masjid, rangkul, jangan dipukul, ajak, jangan diejek, pegang pundaknya. Aduh bro, makan kedong-dong di kursi goyang, cakep. Maksudnya apa Ustaz? Subhanallah, biar kata lu gondrong sekarang lu udah mulai sembahyang. Besok sholat Jumat bisa berangkat dari Kemis. Girang, betul. Lagi manusia mah kudu disentuh. Biar kata orang preman, biar kata orang dongdot, tetap dalam hatinya wa nafsi wa ma sawwaha fa'al amaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri kita semua punya nilai-nilai kebaikan. Siapapun bisa berbuat baik. Yang susah adalah jadi orang baik terus-menerus atau terus-terusan berbuat baik. Saya bicara objektif. Di hari saya boleh disebut ustadz, tapi belum tentu saya matinya ustadz beneran. Betul? Naudzubillah. Ini hari orang boleh jadi dongdot, ini hari orang boleh jadi preman, tapi belum tentu dia matinya preman. Betul? Makanya ayo ajak saudara kita santun, sentuh hatinya. Makanya orang-orang tua kita dulu dakwanya enak banget, ngajakin orang sholat juga pakai syair. Ibu kan pernah ngaji dulu masih kecil ya. Emang ibu langsung gede begini? Lihat tuh. Ngajak orang sholat aja orang tua kita dulu mah pakai lagu, pakai syair, sentuh dulu. Kan ada. Sayang sekali orang ganteng, sayang sekali orang ganteng. Nabi Yusuf ganteng, ia tetap. Nabi Yusuf ganteng, ia tetap. Kalau ada anak dongkal udah ganteng, kasep, rajin sembahyang, demen gak liatnya? Sayang sekali orang jelek, udah jelek gak sembahyang, kelelue. Betul? Sayang sekali orang hitam, udah hitam gak sembahyang, kececurut. Betul? Iya kan lagu orang tua kita begitu ya Bu ya. Sayang sekali orang miskin, udah miskin kagak sembahyang, rukun Islam mana lagi yang mau dikerjain? Haji mahal, sekarang lagi sudah nambah, inden daftar sekarang berangkat tahun 2047. Zakat kalau punya banda sama sembako itu lolo. Puasa kalau sehat, tapi yang namanya sholat tidak boleh tidak bisa berdiri duduk. Kalau udah akil balik nggak bisa duduk tidur, nggak bisa tiduran nggak bisa berbaring pakai isya, nggak bisa juga. Udah panggilin amil, tungguin. Atin. Ayo. Jadi mudah-mudahan saudara kita pada mau sholat, jangan sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak. Di giliran sholat id mah 4:30 udah sampai masjid duluan. Keburu-buru tempat imam main dudukin aja sama dia. Kain cap gajah duduk nggak dibeset lagi mereknya. Yang make kebetulan gemuk percis gajah duduk di masjid. Pas pulang sekampung dia duluan minal aidin. Nah.
Makanya ajak saudara kita santun pelan-pelan, betul? Iya, mau dia preman kek. Lagi tangkrang tongkrong genjreng, udah ngapa jangan genjreng melulu. Tuh musola udah ngedenger nggak lu? Kan gitu ya. Ya udah start sholat duluan, talangin aja dulu. Ustadz suruh nalangin sama dia. Besok ajak lagi. Tuh ada lanjutkan itu lagunya Bu Yap. Yang udah tua pasti inget tuh. Indung kepala, ganti dah kepala ular. Masa masih lindung melulu. Indung kepala. Lah kagak nyambung ular melindung mah. Atau tetap aja pala lindung. Ya coba ayo. Indung kepala, hujan diudik. Anak siapa? Mata melirik. Itu bocah meleng kali ya. Tuh lihat orang tua kita dakwahnya santun. Pakai syair dulu, sengaja diayun dulu. Tapi di bait keduanya ada pesan moralnya, ada titik tekannya. La haula, mata melihat. Nih, tidak sembahyang di dalam kubur. Bang, nggak sembahyang di dalam kubur. Hei, tidak sembahyang di dalam kubur. Mikir kan orang? Oh iya, tapi nggak tersakiti dia. Iya, nggak sembahyang, nggak puasa, di dalam kubur dapat siksa. Sebab potongan kita mah ada pertanyaan malaikat munkar nakir. Kita bukan nabi. Kalau nabi nggak ada pertanyaan kubur, masa nabi ditanya, "Man nabiuka?" Siapa nabimu? Gua kan nabi, masa lu tanya sama gua? Kan begitu ya. Kita bukan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab bang ditanya malaikat munkar nakir, "Marabuka?" Siapa nabimu? Kata munkar nakir, kata Umar bin Khattab, Kir, lu jangan tanya siapa Tuhan gua. Hebat tuh. Ditanya balik munkar nakir sama Umar bin Khattab, "Wa man rabbukuma?" Siapa Tuhanmu berdua? Kata munkar, "Kir, begini amat ini orang." Atau iya kar, gue bingung masa gue nanya lagi. Ditanya, "Man anta?" Siapa kamu? "Ana sohibu abibillah." Aku ini adalah sahabatnya kekasih Allah, gegandulannya kepada Nabi kita Muhammad. Makanya di bulan Sya'ban Bu, perbanyak sholawat. Kalau disebut nama Nabi baca sholawat. Di bulan Sya'ban itu disebut syahrus sholawat karena ayat innallaha wa malaikatahu itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi kalau taruh kata laki ngomel gak, jangan diladenin, liatin aja mukanya. Sholatullah, salamullah. Nggak jadi berantem. Ibu goreng ikan asin sambil baca sholawat, Bu. Ibu baca nih, goreng ikan asin sambil baca sholawat. Tiamsinya goyangin, jangan pantatnya. Sing sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Tubuh biar kata ikan asin. Kalau ibunya ikhlas, kalau ibunya senang, itu ikan asin bisa jadi rasa bandeng kalau gorengnya pakai minyak. Itu gak bakal matang pakai sholawat mah. Pakai apa? Minyak, cuma sambil baca sholawat. Aduh iya, kan tadi saya bilang pakai minyak, Po. Ini orang dongkal si gue ceramah disaut-sautin aja. Bu, ibu nyuci bisa dapat pahala berlipat kalau nyucinya juga sambil baca salawat dan ikhlas. Ini kadang-kadang nyuci mah nyuci, mulutnya nyap-nyap. Nyuci mah nyuci, mulutnya kecamprangan.
Aki-aki udah tua masih pakai lepis saya. Ih. Orang mau musim hujan begini celana bulu. Kata dia mah nggak capek kali. Nyuci mulutnya nyap-nyap. Coba kalau ibu sambil baca salawat. Tuh enak. Betul? Perbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan pada mau sok iman jaga nih barang berharga. Bu, iman dijaga. Salah satu bentengnya adalah musol. Maka musolah ramaikan, musolah makmurkan dengan pengajian dengan jamaah. Ibu kalau punya barang berharga dijaga kagak? Ibu kalau punya emas 10 gram. Orang dongkal kalau beli emas di mana? Di Ancin. Oh Cilili. Di Joan kali enggak, di Joan enggak. Ibu kalau beli, iya tahulah saya kan deket. Orang saya masih setiap hari beli emas sekilo ya. Iya maka tangan bini saya pada kuning. Orang makan sambal kunyit ya. Bu, ibu kalau beli emas biasa dapat dompet kecil kagak? Disletingin kagak? Tibang beli emas 5 gram doang, emas udah dijagain sekali sererek. Nggak langsung dipakai. Ntar kondangan baru dipakai. Ntar arisan dipakai. Lagi pengajian, apalagi pengajiannya ada maulid yang baca maulid. Atola ala badru alaina. Ngaku kagak? Pakai gelang po ngaji. Tinggal temen yang ngerangsek ngeliatinnya. Pok itu nggak apa-apa kalau punya mah pakai. Lu nggak tambah benguk. Emas dia. Temennya ini po itu emas po. Itu emas. Kalau bukan emas mau gua nggak pakai. Enak umpama lakinya tuh. Enak laki gua mah. Nggak enak mau gua nggak telen begitu. Tuh emas pertama dijaga sekali, betul? Ditaruh dulu di lemari. Lemari ada lacinya. Ditutup 2 kali jagain emas. Lemari ada pintunya. Datang kamar udah digembok 3 kali jagain emas. Lemari ada di mana? Kamar ada pintunya. Udah dikunci datang kemari 4 kali jagain emas. Kamar ada di mana? Rumah ada pintunya po. Udah dikunci rapat 5 kali jagain emas. Abang kali dia punya motor NMAX, punya motor PCX atau punya motor Ninja mahalan ratusan juta. Berapa kali coba dijaga itu motor? Dari dealer udah dapat 2 kunci setang sama kunci starter. Kurang puas, takut maling ting serengkah, pakai kunci sok 3. Kunci sok masih takut hilang, pakai gembok 4. Pakai gembok masih takut hilang, pakai alarm 5. Emas dijagain 5 kali. Motor dijagain 5 kali. Empok kehilangan emas, abang kehilangan motor, belum tentu masuk neraka. Tapi kalau udah kehilangan emas, kalau udah kehilangan iman, tempatnya di neraka jahanam. Maka syukuri keimanan itu nikmat terbesar. Maka Allah bilang la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mataun qalil summa ma'hum jahannam wa bisal misad. Hei, orang dongkal. Jangan terbuai dengan takallubnya permainan orang-orang kafir di permukaan bumi ini. Dunia kelihatan milik orang kafir. Rumah kalau mewah-mewah, mega-mega full AC, pasti kebanyakan isinya orang kafir. Coba kalau rumah yang biliknya bide, lantainya tergergaji, pintunya diganjel sama koprak. Kebanyakan siapa isinya? Orang kita. Mobil di luar kalau mewah-mewah, mahal-mahal. Dari Lamborghini, Rubicon, Alphard, pasti kebanyakan pas dibuka pintunya matanya sipit-sipit. Coba kalau odong-odong, siapa yang naikin? Orang dongkal. Tibang naik odong-odong kondangan mesem ke kuping-kuping. Tapi gak usah terbuai. Ya orang kafir kaya di dunia gak lama, paling banter umurnya 60, 70 atau 80 tahun. Setelah itu dia mati kembali kemana? Ke neraka jahanam. Tapi ibu biar kata miskin kita tinggal di sepatan, miskin tinggal di gagak, sabar. Paling juga miskin 80 tahun. Lama ya.
Tapi heran kadang-kadang orang doa, tetap aja siapa juga doa, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangin umur saya. Miskin minta panjang umur. Yang enak mah dikasih umur 400 tahun. Kan dia juga yang ngebelangsa kelamaan. Iya. Orang udah tua aja masih doa Allahumma tawil umri, umur udah hampir cepet. Doanya minta panjang umur. Enak aki-aki dikasih 400 tahun, mau kongko sama siapa dia? Taruh kata dia punya WA, grup WA-nya dibubar. Tapi yang namanya hidup pastinya kita pengen panjang umur. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur, jaga di iman, refleksikan dengan ibadah. Maka hidup mah jangan terlalu ke atas lihat dunia. Ini kadang-kadang lihat dunia ngukur mulu sama orang kaya, enak no dia mah kaya. Suka ngomong gitu kan? Enak no dia mah kaya. Kata siapa orang kaya dijamin enak? Kagak. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun orang kaya dijamin hidupnya enak. Nabi gak pernah bersabda orang kaya dijamin hidupnya enak. Nih sengaja saya ngomong begini nih, ngegirang-girain orang susah dulu. Lah iya, masa orang susah takut-takutin bisa mati berdiri? Udah susah ditakut-takutin. Emang yang ngomong orang kaya enak siapa? Orang susah. Iya sih, enak no dia mah kaya. Siapa yang ngomong? Orang susah, orang kaya gak pernah ngomong enak udah mah susah. Kagak. Itu orang kaya PA namanya. Orang kaya bisa beli makanan durian montong ratusan ribu, tapi belum tentu berani makan. Betul. Orang kaya mah pantangannya banyak, maka jangan terlalu ngiri sama kekayaan orang. Orang kaya makannya cuma nasi gak sepiring kecil. Nambah takut lihat orang susah mah. 2 centong diendet. Suapnya suap dakom. Orang kaya makan daging takut darah tinggi. Makan emping takut kolesterol. Makan kangkung takut urat asam. Ya asam urat ya ilah. Makan gula takut kencing manis. Akhirnya apa yang dimakan? Undur-undur dilelen. Sama daun bebadotan direbusin saban sari. Lihat orang kaya banyak pantangannya. Orang susah mah gak ada pantangannya. Genjer doyan, jengkol hobi, pete selong masih dilalap, keremek diurap, kiong masih disayur, jantung masih bisa direbus. Lihat tuh, kenapa orang susah nggak pakai pantangan? Karena orang susah mah nggak tahu penyakitnya apa. Makanya makan-makannya dia mah. Makanya orang susah mah gemuk-gemuk sehat-sehat ya. Di orang susah mah gemuk-gemuk sehat-sehat, cuma sekali sakit mati nggak obatan. Buat apa berobat? Hidup mah syukurin. Bu, miskin tidak menyebabkan kita susah. Yang bikin kita susah mah udah miskin banyak kepengenan. Udah miskin sih banyak kepengenan. Emang ketemunya genjer tak ucoin, syukurin aja. Jangan suka memikirin rendang. Genjer aja kalau kita nikmatin, kita syukur, kita ikhlas, insya Allah tetap rasa genjer. Ibu mau kaya? Mau kaya? Nih pulang dari sini kaya, insya Allah. Benar, pulang dari sini ibu bakal kaya. Cuma syaratnya satu. Warda bima qasamulak takun aknanas, kata Nabi. Kau ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan jadi kaya. Kaya hati. Yang bikin susah itu kan bukan miskinnya. Tadi banyak kepengenannya. Orang punya mobil, ngerangsek pengen punya mobil. Akhirnya masuk ambulan. Orang bikin rumah tingkat, dianya ngerangsek lagi. Akhirnya bukan masuk rumah tingkat, masuk rumah sakit. Orang makan ikan bandeng, dia yang ketulangan. Ya, syukurin dengan ibadah. Mudah-mudahan sebentar lagi masuk baik, bulan baik, yaitu di bulan suci Ramadan. Hati bersihin. Rasul waktu dimi'rajkan juga dibersihkan hatinya, bukan hati Rasul kotor, cuma Rasul itu dibersihkan lebih suci dan tambah suci lagi. Bersihin hati. Maksudnya apa? Jangan ada dendam sama saudara, jangan pada marah sama tetangga. Ngaji doyan, sembayang doyan, marah sama saudara udah 3 Rajab kagak nanya-nanya. La yahillu lil muslimin ayah durah apa salasin, haram marah sama tetangga, marah sama saudara lebih dari 3 hari kagak nanya dengan sengaja. Pamata dakhalan nar, matinya masuk neraka dulu.
Ini kalau udah marahan sama saudara, sumpah tembus langit. Ih, gue najis tobat 7 tunan 8 tandakan 9 tengkolan. Nanti ya gue nanya sama dia. Maka saya, saudara-saudara saya yang ada di sini semua, mau maafin saudara kita yang ada semua? Alhamdulillah. Sebab nanti kalau ibu sama-sama semua pada punya salah, belum termaafkan, di demo di sono. Nah, udah puasa jalanin, jangan mikirin lebaran. Lebaran wayanya melewat. Di bulan Ramadan mah berkah, Bu, rezeki orang mukmin ditambah. Iya, ini hari begini, Bu, di bulan biasa ibu makan oncom doang jadi. Betul? Tibang makan sama jengkol doang jadi. Coba di bulan Ramadan buka aja apa makanan ada. Bihun sama bala-bala ketemu. Sirup marjan ada, kolak ada, asinan masih ada. Sahur itu ikan lain, ikan goreng lain, ikan pepes lain, ikan kencuan lain, ikan sayur lain. Iya lain, sama bingung tuh. Berkah di bulan Ramadan mah. Ya, berkah udah mikirin ibadah aja. Nggak bakalan, Bu. Maka puasanya kudu khidmat. Ini puasa subuh ang ABG pada gerak jalan, pada lari olahraga. Di bulan Saban, di bulan Roa nggak pernah pada olahraga. Di bulan Ramadan dia pada lari. Lah bukannya kan masih lama jam 6 maghrib. Atau orang gila gak bener dulu. Bukan masalah olahraganya, ya olahraga bulan Ramadan pakai training ketat, nenek-nenek pakai celana pensil, najis go. Tuh perabotan juga umpreng, habis sahur ibu cuciin, baca selawat, ibadah, nggak mesti olahraga, puasa tuh udah sehat. Ya, ini puasa jam 7 ngeliat tape lewat, ngerangsok beli tape. Ada timun suri lewat, timun suri beli tape. Emang hari pertama sampai 15 timun suri rating pertama, Bang. Paling disukai. Tapi timun suri udah hari ke-20 ke sono, timun suri pada sakit. Lah iya kalau saya lihat itu suka diperban. Kata saya, Bang, emang ini timun suri sakit, Bang, diperban. Itu ya. Puasa banyakin baca Al-Quran, hatamin Quran. Makanya kalau berbuka puasa tadarusan, jangan ngejedok depan TV, berebut remote sama anak. Tong-tong Indosiar tong. Dia emang ada iklannya. Pas disetel Indosiar iklan bodrek. Pindahin Antep. Buka puasa ngeliatin jam beker mulu. Beker gak sama puasa, Bang. Lah beker bulan Ramadan jam 6 pagi sampai jam 4 mah kenceng tok 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 tok. Giliran jam 5 mah lemes sama dia tek tek tek. Sama tetangga saya apa diganti baterainya mah alkalin. Tetep aja begitu. Puasa baru beduk doang. Allah, waduh doanya udah kayak dukun. Lu malah kasih dua di kanan tuh laris kapur tuh. Sirup segelas. Asyhadu an la bihun bala-bala ceban abis diangsak. Ayalan sholat kolak sepiring. Ayalan pala asinan kata dia sedep. Pas giliran tarawih orang amin dia Ini yang eranya lagi, kenapa ibu kalau buka puasa doanya apa? Allahumma wa bika wa ala ab. Emang doa makan sekarang apa? Allahumma barik. Terus? Lah kenapa jadi Allahumma lakasum tuh di bulan Ramadan? Nih. Ibu kan mau makan apa mau minum? Sama kan? Mau buka puasa? Emang doa makan, doa minum apa? Allahumma barik lana. Deh. Bu, nih makanya pentingnya ngaji. Jadi bagusnya ketika duduk Allahu Akbar, bismillah dulu, Allahumma barik lana, doa dulu tuh mau makan mau minum. Beres udah buka, wa ala rizkika aftartu, atas rizkimu ya Allah aku berbuka. Berarti udah makan, udah minum. La Allahumma lakasumtu, ya buka belum apa belum sih udah lakasumtu. Wa ala rizkika aftartu, dengan rizkimu atas rizkimu aku berbuka. Kan belum buka, belum makan.
Makanya biar lebih tepat lagi baca dulu bismillah, Allahumma barik lana, masuk seteguk Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aportu. Paham? Alhamdulillah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.